Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal ahibba, saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini lagu berjudul Aisyah istri Rasulullah nampaknya mulai booming dan menjadi trending di YouTube. Lagu yang menyajikan bagaimana romantisnya kehidupan Aisyah bersama Rasulullah SAW itu pun menarik para penyanyi, bahkan berlomba-lomba membuat cover lagunya. Entah apa yang membuat lagu ini menjadi viral, padahal lagu aslinya yang dinyanyikan oleh proyektor band tidaklah tenar. Apakah ada hubungannya dengan kondisi lockdown corona? Mengisolasi diri dengan mengharuskan diam di rumah sehingga lagu romantisme seperti ini bisa menjadi teladan? Ataukah karena dekat dengan datangnya bulan suci Ramadan, di mana biasanya lagu-lagu religi banyak diminati? Ataukah karena adaptasi lirik Hasbi Haji Muhammad Ali atau Mr. B yang menjadikan lagu yang awalnya berisi percintaan biasa-biasa menjadi kisah cinta suci yang luar biasa? Wallahu a'lam, karena kita hanya mampu menilai apa yang nampak dalam diri, bukan dalam hati. Nahkumun nasa bil zahir. Ikhwatal ahibba, bukankah lebih besar lagi manfaatnya ketika kita semua semakin mengenal siapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan apa kemuliaan-kemuliaannya sehingga kita bisa meneladaninya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok wanita cerdas. Kesalehan dan dedikasinya pada keilmuan adalah perihal yang tampaknya menjadi penyebab utama Rasulullah SAW memilihnya bukan hanya sebagai pendamping hidup, tapi juga sebagai istri terfavorit setelah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Terbukti dengan adanya fakta banyaknya kesaksian atas keutamaan Aisyah, baik dari Rasulullah SAW, para sahabat, bahkan diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Kita bisa lihat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Allah sampaikan kesaksiannya, Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lainnya. Ayat ini secara umum Allah ingin tegaskan bahwa seluruh istri Nabi adalah perempuan pilihan, terutama dalam segi kualitas kesalehan dan kepribadiannya. Kedua, kita bisa lihat kesaksian malaikat Jibril terungkap dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang mendapat kiriman salam dari malaikat Jibril. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, Wahai Aisyah, ini malaikat Jibril mengucapkan salam untukmu. Aisyah kemudian menjawabnya, Waalaihissalam warahmatullah. Padanya keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat juga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dikisahkan bahwa malaikat Jibril dengan bentuk yang asli pernah datang menghadap Rasulullah dengan memakai baju sutra hijau, lalu berkata kepada Nabi, Aisyah ini adalah istrimu di dunia, bahkan di akhirat. Ketiga, kita bisa lihat kesaksian Rasulullah SAW. Aisyah merupakan salah satu istrinya, baik saat masih berada di dunia maupun setelah hidup di surga kelak nanti. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW berkata pada Aisyah, Hai Aisyah, aku melihat dirimu sebagai istriku kelak di surga. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An Amr bin As, Qala, Qultu ya Rasulullah, Ayyun nasi ahabbu ilaika? Qala Aisyah, Qultu laysa minan nisa. Qala abuha. Diceritakan bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Rasul pun menjawab, Aisyah. Amr bin As bertanya kembali, siapa dari kaum laki-laki wahai Rasulullah? Rasul pun menjawab, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Yang keempat, kita bisa lihat kesaksian para sahabat Rasulullah SAW. Di mata para sahabat, Nabi Aisyah dikenal sebagai sosok ulama, wanita yang sangat mumpuni di bidang hadis, bahkan banyak hadis Nabi yang berasal darinya. Dan banyak ulama hadis atau muhadis laki-laki yang berguru padanya. Namun kemampuan Aisyah tidak saja di ilmu hadis, tapi juga mencakup ilmu-ilmu lain seperti ilmu faraid, tafsir, sastra,
kedokteran, bahkan lain-lainnya. Musa bin Thalha bersaksi tentang kemampuan orasi Aisyah. Aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih fasih berbicara dari Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Itulah sedikit kesaksian tentang Aisyah yang diungkapkan baik dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, para malaikat, Rasulullah, dan para sahabatnya. Sosok ibunda yang merupakan teladan bagi muslimah tanpa perlu menggembar-gemborkan masalah emansipasi yang terjadi saat ini. Keberadaan Aisyah sudah membuktikan bahwa perempuan juga diberikan posisi yang layak di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Semoga kita semua mampu meneladani kecerdasan dan akhlaknya dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.